Tindakan karyawan yang membocorkan pemalsuan laporan keuangan kepada media pada dasarnya adalah tindakan yang etis, karena whistleblowing atau mengungkapkan pelanggaran serius seperti kecurangan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan publik serta pemegang saham. Pemalsuan laporan keuangan adalah tindakan ilegal dan merugikan banyak pihak. Jika karyawan sudah mencoba melapor secara internal, namun tidak ada tindak lanjut, maka mencoba melaporkan ke media adalah menjadi langkah terakhir yang sah secara etika untuk mencegah kerugian lebih besar dan menegakkan keadilan. Tindakan whistleblowing tersebut adalah bentuk tanggung jawab moral untuk menegakkan kejujuran dan keadilan. Jawaban 1B, perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower dengan memberikan perlindungan serta dukungan, termasuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor agar tidak mengalami intimidasi. Menyediakan saluran pelaporan yang anonim, menindaklanjuti laporan secara adil dan cepat, serta melarang segala bentuk pembalasan seperti pemecatan atau intimidasi. Dengan melakukan seperti ini, maka perusahaan tidak hanya mencegah kerugian yang lebih besar akibat kecurangan, tetapi juga membangun budaya etika dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Jawaban 2A, tentang analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus tersebut. Yang pertama, perusahaan itu membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan yang dapat mencemari air, membunuh biota sungai, serta merusak ekosistem karena limbah mengandung bahan kimia, lalu membahayakan kesehatan masyarakat sekitar yang menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Resiko yang timbul itu bisa seperti penyakit kulit dan juga diare. Lalu perusahaan itu hanya mementingkan efisiensi biaya dan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Jawaban 2B, tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, yaitu perusahaan wajib memastikan operasionalnya tidak merusak lingkungan dan ekosistem sekitar. Perusahaan harus memastikan limbah yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan juga berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan menjaga reputasi perusahaan melalui praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah dan lingkungan hidup. Jawaban nomor 2C, rekomendasi solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan, yaitu membangun instalasi pengolahan air limbah sebelum limbah dibuang ke lingkungan, lalu menyusun dan menerapkan kode etik perusahaan yang mengatur komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial, melakukan program CSR yang fokus pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, melakukan edukasi internal kepada seluruh karyawan tentang pentingnya pengolahan limbah dan dampak pencemaran lingkungan. Jawaban nomor 3A, praktik dalam kasus tersebut tidak etis, alasannya karena dapat menyesatkan konsumen karena klaim yang membuat kulit 10 tahun lebih mudah hanya dalam 7 hari tanpa bukti uji klinis yang valid adalah bentuk iklan yang menyesatkan. Melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka gunakan. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk jujur dan transparan dalam setiap komunikasi, terutama terkait manfaat produk. Konsumen bisa saja kecewa, merasa tertipu, atau bahkan mengalami kerugian. Jawaban nomor 3B,
Etika bisnis menuntut perusahaan untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan menuntut perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Jadi, dalam konteks ini, perusahaan wajib memastikan semua klaim produk didukung oleh bukti ilmiah yang sah sebelum dipublikasikan. Jika tidak, perusahaan telah mengabaikan tanggung jawab sosial untuk melindungi konsumen dari informasi palsu. Jawaban nomor 3C, dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen, yaitu turunnya kepercayaan konsumen karena jika konsumen merasa tertipu, mereka cenderung tidak akan membeli produk dari perusahaan tersebut. Kabar tentang klaim palsu dapat menyebar luas baik melalui media ataupun dari mulut ke mulut sehingga merusak reputasi perusahaan secara luas. Konsumen yang kecewa tidak hanya berhenti membeli, tetapi juga dapat memperingatkan orang lain untuk tidak membeli produk tersebut. Lalu sulit membangun kepercayaan konsumen, karena sekali kepercayaan konsumen hilang, sangat sulit dan memerlukan waktu lama untuk membangunnya kembali. Lalu perusahaan juga dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pengawas atau digugat oleh konsumen yang merasa dirugikan. Jawaban nomor 4A, tindakan manajer pengadaan tersebut tidak etis, alasannya karena memilih vendor milik kerabat tanpa proses tender yang transparan merupakan bentuk konflik kepentingan di mana keputusan diambil untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan demi kepentingan perusahaan. Proses pengadaan yang seharusnya terbuka dan adil menjadi tertutup sehingga vendor lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Jawaban 4B, risiko etis yang mungkin terjadi yaitu menurunnya kepercayaan karyawan dan mitra bisnis terhadap perusahaan, munculnya budaya kerja yang permisif terhadap praktik tidak etis dan nepotisme, merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Lalu, risiko hukum yang mungkin terjadi yaitu potensi pelanggaran hukum terkait pengadaan barang dan jasa, terutama jika perusahaan terkait dengan dana publik atau BUMN, dapat memicu investigasi hukum atas dugaan kolusi, korupsi, atau penipuan dalam pengadaan. Perusahaan dan individu terkait berisiko terkena sanksi administratif, perdata, hingga pidana jika terbukti melakukan pelanggaran. Jawaban 4C, perusahaan dapat menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan dengan setiap pengadaan barang atau jasa melalui proses tender terbuka dan kompetitif, menerapkan kode etik perusahaan yang melarang konflik kepentingan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya, melakukan audit secara berkala dan bentuk tim pengawasan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.